أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk hadir duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah hitung sebagai satu ibadah. Selama kita berada di tempat ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Jamaah sekalian, kita akan meneruskan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang ke-133. Seperti biasa kita akan baca ayat tersebut, kemudian kita akan baca penjelasan daripada Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Silakan. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.
ruwiya annal yahuda qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasannya orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lamu anna Ya'quba awsa banihi bil yahudiyyati yawma mata? Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwasannya Yakub telah mewasiatkan anak-anaknya untuk memeluk agama Yahudi ketika dia akan wafat. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Jadi ini yang dikatakan pengarang kitab yang melatar belakangi turunnya ayat yang ke-133. Klaim daripada orang-orang Yahudi bahwa Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk berpegang dengan ajaran Yahudi. Sebelum kita masuk, kita coba melogikakan klaim ini. Yahudi itu adalah ajaran, pegangan yang lahir dari salah satu keturunannya Yakub. Yakub nama lainnya siapa? Siapa masih ingat? Israel. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Maka anak-anaknya disebut sebagai Bani Israel. Berapa orang? 12. Nah, 12 orang ini nanti akan menjadi suku bangsa daripada Bani Israel. Ada salah satu dari anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Nah, dari keturunan dia inilah nanti akan lahir ajaran Yahudi. Ya. Apakah logik kalau kakek nyuruh ikut ajaran cucunya? Ya kan? Waktu Yakub masih hidup menjelang kematian, apakah ada ajaran Yahudi? Belum. Ya kan? Belum ada, itu jauh ke bawah setelah Yahuda itu ke bawahnya baru akan muncul ajaran tersebut. Apakah logik Yakub menyuruh berpegang dengan ajaran yang belum ada? Ya. Dari nalar yang sehat itu pun kita dapat menolaknya. Tidak mungkin. Maka turunlah ayat ini sebagai satu bukti ya bahwa klaim mereka itu adalah klaim yang palsu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a, apakah kamu menjadi saksi? Ai akuntum ya ma'syarul yahud hudara, yakni apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ikut hadir, ikut menyaksikan idh hadara Ya'qubal mautu, saat maut akan menjemput Yakub, bimadza awsa banihi bil yahudiyyati awil islami, dengan apa dia mewasiatkan anak-anaknya, apakah dengan memegang ajaran Yahudi atau memegang ajaran Islam? Ai hadarahu asbabul maut, yakni ketika hadir kepadanya sebab-sebab kematian. Allah pertanyakan itu. Kalian berkata bahwa Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk berpegang dengan ajaran Yahudi. Kata Allah, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikannya langsung? Idh hadara Ya'qubal maut, ketika Yakub akan wafat. Ya. Ketahuilah, kata Allah, dilanjutkan oleh Allah, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub berpesan, ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggal aku, setelah aku tidak ada. Ai
ayyu syai'in ta'budunahu ba'da mauti? Apakah yang kalian sembah setelah kewafatanku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan ayahmu yakni Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ilahaw wahida, yakni Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Ay mukirruna bil ibadati wat tauhid, yakni kami mengakui penyembahan dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Yakub akan wafat, dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Kemudian anak-anaknya berkata apa? Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan menyembah Tuhan bapakmu. Jadi klaim orang-orang Yahudi itu terbatal. Dan di akhir ayat itu ada pernyataan daripada anak-anaknya, wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak seperti yang diakui oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi itu berisi pembuktian daripada Allah bahwa Yakub menyuruh anak-anaknya menyembah hanya kepada Allah yang esa. Nah, jamaah sekalian, ada yang ingin saya sampaikan di sini. Yakub kepada Ibrahim itu jatuhnya apa? Bapak atau kakek? Bapak atau kakek? Yakub kepada Ibrahim, bapak ya? Coba ingat lagi, Ibrahim punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub, ya. Jadi jatuhnya Yakub itu siapanya Ibrahim? Cucu ya. Cucunya Ibrahim. Ya, cucunya Ibrahim. Kemudian Ibrahim punya anak selain Ishak, yaitu siapa? Ismail. Ya. Itu siapanya? Siapanya Yakub? Paman, ya kan? Itu pamannya Yakub. Coba lihat ayat itu. Wa ilaha abaika, dan kami menyembah Tuhanmu. Dan Tuhan abaika di situ apa? Terjemahan bapak-bapak? Hah? Orang tuamu? Ayahmu? Apa? Ayahmu? Nenek moyangmu? Ya. Kalau diterjemahkan nenek moyangmu, bisa, ya, bisa. Tapi kalau aba kita terjemah yang biasa kita tahu itu artinya apa? Bapak ya. Abun itu artinya bapak. Jamaknya aba gitu ya. Bapak. Kenapa kakek disebut aba? Kemudian paman juga disebut dalam kategori itu, aba. Karena kan satu kelompok itu. Aba ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Baru bapaknya tuh, Ishaq, ya kan? Nah, dalam kebiasaan orang Arab, perkataan aba itu bukan hanya merujuk kepada bapak kandung. Ya. Paman juga bisa dimasukkan sebagai aba. Kakek juga bisa masuk dalam kategori aba. Kalau bapak kandung, itu perkataan yang digunakan adalah walid. Ya, kalau walid itu bapak kandung. Tapi kalau aba luas, ya. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit sebagai tambahan faedah ya. Tidak ada kaitan dengan ayat ini. Sebab kenapa?
ada orang-orang yang berkata bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Ya. Ada yang berkata bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Dasarnya apa? Hadis. Ketika ada sahabat yang tanya, "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" "Huwa finnar," dia masuk dalam neraka. "Kalau bapakmu?" Kata Nabi, "Abi," ayahku juga dalam neraka. Nabi katakan dalam sabdanya itu menggunakan perkataan abi, bapakku. Nah, dari hadis ini ada yang mengatakan bahwa bapak Nabi itu masuk neraka. Padahal bapak Nabi itu hidup pada masa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang kita sebut sebagai masa itu adalah masa fatroh, masa kekosongan, tidak ada kerasulan, tidak ada risalah. Maka orang-orang yang hidup pada masa itu tidak bisa dikatakan ahli neraka, begitu, ya. Maka jangan katakan itu. Abi yang dimaksud oleh Nabi siapa? Pamannya, ya, pamannya. Siapa itu? Ada banyak pamannya Nabi kan? Ada Abu Lahab yang pasti masuk neraka. Kemudian juga ada yang namanya Abu Thalib, yang dalam pendapat yang sahih, berdasarkan hadis yang sahih, bahwa beliau ini juga masuk ke dalam api neraka. Begitu. Kenapa? Karena Abu Thalib sampai akhir hayatnya, dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, beliau tidak mau mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Nanti ada kaitannya dengan ayat ini ya. Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti untukmu. Begitu kata Rasulullah kepada pamannya. Waktu itu di sekelilingnya Abu Thalib bukan hanya ada Nabi, di situ ada pembesar-pembesar Quraisy, ada Abu Jahal dan sebagainya. Mereka berkata, mereka juga mentalkinkan di telinganya Abu Thalib, "Apakah engkau akan meninggalkan agama orang tuamu, agama nenek moyangmu?" Begitu. Ya, apakah engkau akan tinggalkan itu semuanya? Nah, ketika itu Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Kenapa? Takut dianggap tidak menghormati orang tuanya. Gitu ya. Maka turunlah ayat. Nanti bisa dibaca At-Taubah 130. Ataupun dalam surat yang lainnya yang kita sering dengar, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian ada dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membela, tidak memperjuangkan Abu Thalib? Padahal dia sudah memperjuangkanmu, membelamu, dan dia marah karenamu." Kemudian kata Rasulullah, "Kalau bukan karena aku, Abu Thalib masuk pada neraka yang paling bawah. Tetapi Allah letakkan dia di pinggirannya neraka. Dahdahin nar, di sebelah pinggirannya neraka. Itu kalau bukan karena aku, dia sudah masuk dalam kerak neraka." Begitu. Makanya dalam satu riwayat, siksaan neraka yang paling ringan itu bagaimana, Pak? Dipakaikan terompah, di bawahnya ada apa? Ada bara api. Ketika orang itu memakai terompah itu, otaknya mendidih,
Otaknya mendidih karena merasakan begitu panasnya siksaan pada waktu itu. Nah, itulah siksaan yang paling ringan yang dialami oleh para penghuni neraka. Dan kata sebagian ulama, itulah azab yang diberikan Allah kepada Abu Thalib. Kalau bukan karena Nabi, dia akan disiksa dengan lebih dahsyat lagi. Ya, pengajaran penting daripada kisah itu adalah apa? Ya, hargai iman. Hargai iman, karena iman itu adalah nikmat yang paling mahal yang Allah pernah berikan kepada kita. Nabi Yakub alaihi salam sampai berpesan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada? Dia ingin memastikan bahwa sepeninggalnya nanti bahwa anak-anaknya tidak menyembah Tuhan lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang hatinya Yakub ketika mendengar jawaban daripada anak-anaknya. Ya. Nih, orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat juga membawa anak-anaknya beriman kepada Allah sampai akhir hayat mereka. Begitu. Jangan iming-imingi anak kita untuk punya harta yang banyak, untuk punya titel yang tinggi, untuk punya jabatan-jabatan yang mentereng. Itu semuanya akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bawa yang bermanfaat bagi kita adalah iman kita. Inilah penyelamat kita nanti ketika kita sudah mati. Walaupun orang tersebut hidup dalam kekufuran selama 70 tahun contohnya. Tapi akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Sempat dia mengikrarkan keislamannya. Kemana dia akan pulang? Ke surga dia akan pulang. Segala bentuk kekufuran yang pernah dia lakukan, semuanya Allah akan hapus hanya dengan sebab satu kalimat itu. La ilaha illallah. Tapi kalau orang akhir hayatnya tidak membawa kalimat tersebut, tidak beriman kepada Allah, nikmat dunia walau bagaimanapun banyaknya dia punya, sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya mahal kalimat la ilaha illallah. Allah ciptakan surga itu karena kalimat la ilaha illallah. Allah juga ciptakan neraka itu juga lantaran kalimat la ilaha illallah. Ketika orang gagal mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, maka neraka tempatnya. Neraka tempat kembalinya. Afdalul zikri la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir. Karena ketika orang mengucapkan kalimat itu, melayakkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai nikmat iman itu, Pak. Jangan biarkan iman itu menjadi kuncup, layu, dan kemudian mati. Sangat-sangat merugi kita nanti ketika kita akan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillahi wal iyazubillah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita teruskan satu ayat lagi. Tilka ay Ibrahim wa Ya'qub wa banuhuma. Ya, ini Ibrahim, Ya'qub dan juga anak daripada keduanya. Ummatun ay jama'atun. Itu adalah umat ay jamaah, sekumpulan manusia. Qad khalat ay madat bil mauti, yang mereka sudah lewat, ya. Madat bil mauti, yang telah wafat. Laha ay litilkal ummati ma kasabat minal khairi ay jazaa'uh. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Walakum, dan bagi mereka juga
Ai ya ma'syarul yahud, yakni sekalian orang-orang Yahudi. Maka sabtum, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah laksanakan. Ai jazaa'u ma kasabtumuhu minal amal, yakni mereka akan dapatkan balasan dari apa yang mereka usahakan daripada amalan mereka. Wala tus'aluna, dan kamu tidak akan dimintakan pertanggungjawaban yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Kama la yus'aluna an amalikum, sebagaimana juga mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas amalan yang kalian lakukan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, ya Safiyatu ammata Muhammadin, wahai Safiyah bibinya Muhammad, ya Fatimatu binti Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammadin, ituni yaumal qiyamati bi a'malikum, datanglah kepadaku pada hari kiamat dengan amal kalian, la bi ansabikum, bukan dengan nasab kalian. Fa inni la ughniya ankum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, barang siapa yang dilambatkan dengan amalnya maka tidak akan dipercepatkan orang tersebut dengan sebab dia punya nasab. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-134 Allah menitahkan kepada Nabi kita Muhammad, tilka ummatun qad khalat. Mereka-mereka itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu mereka semua sudah wafat. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka sudah lakukan. Walakum, dan bagi mereka orang-orang Yahudi, maka sabtum, apa-apa yang mereka juga lakukan. Masing-masing menanggung bebanan masing-masing. Tidak ada yang menanggung beban orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dahulu mereka sudah lakukan. Masing-masing kita mempertanggungjawaban amalan kita. Tidak ada kita bisa memberikan bebanan itu kepada orang lain. Ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Ya Safiyatu ammata Muhammadin, wahai Safiyah bibinya Muhammad. Wa ya Fatimah, wahai Fatimah binta Muhammadin, anak perempuannya Muhammad. Ituni, datanglah kepadaku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi a'malikum, dengan amal kalian, la bi ansabikum, bukan dengan nasab kalian. Karena apa? Karena yang akan dibela Nabi bukan sebab nasabnya, tapi sebab apanya? Amalnya. Kalau amalnya adalah amal yang mengikuti datuknya, mengikuti keponakannya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang akan dibela betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan nasabnya. Tapi kalau dia nasabnya Nabi, seperti yang tadi saya sebutkan, pamannya Nabi, walaupun nasabnya nyambung dengan Nabi, tapi amalnya tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad, Nabi tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Sama seperti siapa? Anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Padahal Nabi Nuh alaihi salam sudah panggil-panggil anaknya. Ya bunayya. Ya, panggilannya panggilan yang itu lagi. Yang sangat dekat ya. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah ke bahtera ini bersama-sama. Tapi dia tidak mau ikut.
Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada banjir ini. Allah kemudiannya berkata kepada Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Amalnya tidak baik. Begitu, ya. Jadi amal kita yang akan menentukan nasib kita nanti pada hari kiamat. Bukan nasab. Walaupun kita nasab kiai, nasab habaib, nasab ustadz, nasab tuan guru, atau bahkan nasabnya para nabi, tidak bermanfaat. Amal kita yang akan menentukan secepat apa kita meniti di atas titian. Nanti pada hari kiamat itu, ketika nanti kita masing-masing disuruh melintasi di atas titian. Semuanya disuruh melintas. Tidak ada yang tidak, kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang kafir nggak usah. Langsung dicemplungin masuk ke dalam neraka. Yang beriman semuanya disuruh. Ya, lewat di situ. Ada yang ketika melewati titian secepat kilat, secepat burung yang terbang, secepat angin yang bertiup, secepat orang yang berjalan. Kemudian ada yang seperti orang yang merangkak, ada yang ngesot, Pak. Ngesot jalannya. Orang-orang udah sampai, dia belum sampai-sampai. Dan titian itu bukan lurus begitu aja. Ada yang lurus, ada yang nanjak, ada yang nurun. Ketika ada orang yang ketika meniti di atas titian itu, begitu lambatnya, ngesot. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memperlambatkan aku? Apa kata Allah? Bukan aku yang memperlambat engkau, tetapi amalmu yang membuat engkau lambat meniti di atas titian ini. Amal kita dapat menentukan secepat apa kita meniti di atas titian tersebut. Man abta'a bihi amaluh. Barang siapa yang amalnya membuat dia jadi lambat, lam yusri' bihi nasabuh. Nasabnya tidak bisa membuat dia jadi cepat. Kalau di dunia kita masih bisa gunakan itu. Kalau kita keturunan orang-orang besar, kita mau ngelamar di mana aja, kita sebut aja ini anaknya siapa nih, si fulan. Anak presiden kah, anaknya gubernur kah, anak siapa aja yang punya jabatan tinggi di Indonesia. Ketika lihat, oh anaknya si fulan, silakan masuk. Bisa diberikan privilege, kemudahan. Tapi di akhirat tidak ada. Murni amal kita yang menentukan bagaimana nasib kita nanti pada hari itu. Makanya jangan kita remehkan itu yang namanya amal. Ya. Jangan kita remehkan yang namanya amal. Perbanyaklah amal. Karena amal inilah yang akan membuat kita selamat di kuburan, selamat ketika di mahsyar, selamat ketika di mizan, selamat ketika di sirat. Semuanya ditentukan oleh amal kita. Selagi Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, maka jangan malas-malas beramal. Orang kalau sudah terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit atau di rumahnya, baru dia nyesel. Kalau nanti saya sembuh, kepengen ke masjid. Nyesel, Pak. Tapi itu tidak bisa membalikkan waktu lagi. Maka selagi kita diberikan kesehatan, umur panjang, gunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nasib kita nanti pada hari kiamat ditentukan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain, apalagi oleh orang tua kita. Orang tua kita soleh bagaimanapun itu tidak bisa membantu kita. Ya.
Maka azamkan dalam hati kita, perbanyaklah amal, dan pastikan bahwa iman ini tetap melekat di hati kita. Dan amal itu bisa mempengaruhi kualitas iman. Ketika orang makin rajin beramal, imannya semakin kuat. Sebaliknya, ketika dosa semakin banyak dia perbuat, iman itu semakin redup. Ya. Maka jaga iman dengan di antara caranya beramal soleh. Termasuk duduknya kita di tempat ini bagian daripada amal soleh. Baik jamaah sekalian, karena sudah waktu Isya, kita akhiri taklim kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.